Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kembali pencapaian terkini salah satu proyek strategi nasional yang ada di Jakarta, yaitu Stasiun Manggarai yang nantinya akan menjadi stasiun sentral di Jakarta. Stasiun Manggarai juga dipersiapkan untuk dapat terintegrasikan dengan moda transportasi lain seperti LRT, Transjakarta, dan transportasi umum lainnya. Nantinya kawasan di sekitar Stasiun Manggarai juga akan ditata dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kereta Api bekerja sama dengan stakeholder terkait dan pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan bisnis terpadu sekaligus menata arus lalu lintas menuju stasiun. Selain penambahan jalur, di Stasiun Manggarai ini juga akan ada penambahan luasan tempat terbuka sebagai tempat bertemunya orang yang lalu lalang di stasiun ataupun konkurs. Dari yang sekarang sudah terbangun, konkurs akan menjadi 2 kali lipat luas dibandingkan saat ini, sehingga masyarakat akan lebih nyaman saat melakukan transit dan kegiatan lainnya dalam stasiun. Nantinya sebanyak 8 jalur dari 18 jalur tersebut akan terletak pada lantai dasar atau at grade, dan 10 jalur layang di lantai 2. Sementara lantai 1 difungsikan sebagai konkurs. Pada tahap pengembangan, nantinya Stasiun Manggarai juga akan dilengkapi 14 lift dan 14 eskalator untuk menunjang pergerakan penumpang. Dan untuk output dan outcome-nya ini ataupun jangka pendek dan jangka panjangnya teman-teman, untuk proyek double track ini di Manggarai Cikarang ya, yaitu untuk outputnya pemisahan jalur dan layanan penumpang antar kereta api komuter lain dan kereta api jarak jauh. Yang kedua, pemisahan jalur Bogor Line dan Bekasi Line di Stasiun Manggarai. Dan ini pemisahan jalur Bogor Line dan Bekasi Line ini memang benar-benar bikin kusut ya. Dan pembangunan overtrack di stasiun. Untuk outcome-nya ataupun jangka pendeknya adalah yang pertama, peningkatan kapasitas jalur kereta jarak jauh dan komuter dari 700 kereta api per hari menjadi 1000 kereta api per hari. Menurunkan headway KRL dari 7 menit menjadi 3 menit. Peningkatan kapasitas penumpang KRL menuju 2 juta penumpang per hari. Peningkatan keselamatan dengan menghilangkan level crossing penumpang di stasiun dan perlintasan sebidang. Pengembangan Stasiun Sentral Manggarai ini sudah dilaksanakan dari tahun 2016 teman-teman, dan hingga saat ini pemerintah kita terus berupaya ya memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya dalam bertransportasi, karena memang mau tidak mau kebiasaan kita menggunakan kendaraan pribadi itu memang harus kita minimalisir ya teman-teman, dan kita gantikan dengan kendaraan public transport, karena kalau jalannya terus diperlebar itu pasti tidak mungkin ya, pasti ada batasnya, sehingga pemerintah kita ini sangat baik, salah satunya menjadikan kereta listrik ini ataupun KRL ya menjadi solusi bagi warga di Jakarta ataupun penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, Tangerang yang akan datang ke sini ataupun ke Jakarta tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi, cukup menggunakan KRL, di mana stasiun KRL ataupun transportasi di Jakarta juga sudah terintegrasi ya, jadi bisa lebih hemat pastinya. Dan saat ini di bawah kita ini adalah tamannya ya teman-teman, dan jalannya juga sepertinya masih terlihat sempit dan
ini informasi yang saya dapatkan, nantinya akan ada pembebasan lahan besar-besaran di sekitar sini, tepatnya pas di bawah kita ini ataupun di depan kita ini banyak rumah-rumah warga ya, dan ini walau alam apakah beneran rumah warga atau apa. Karena mereka tinggal juga sepertinya di bantaran kali ya, dan setahu saya bantaran kali itu 15 sampai 20 meter. Itu tidak boleh ada hunian di situ. Cuma di sini sangat padat merayap ya. Dan di depan kita itu adalah pertigaan ya. Ini pertigaan yang arah, kalau sisi kanan sekali itu dari Kalimalang ataupun dari Bekasi, biasanya warga yang menuju salah satu alternatifnya melalui sini. Dan kalau lurus kan ke sana itu akan ke Pasar Rumput ataupun ke Sudirman, dan kalau belok kiri itu tadi belokannya menuju ke Otista teman-teman. Dan di bawah kita ini adalah salah satu penyaringan sampah masyarakat yang ada di Jakarta ya, tidak bisa menjaga kebersihan pastinya ya, karena sangat banyak sekali warga kita ya. Ini menjadikan sungai itu adalah tempat pembuangan akhir sampah mereka di rumah tangga mereka ya. Mungkin mereka berpikir dengan membuang sampahnya ke sungai, maka permasalahan sampahnya itu akan mengalir dan hilang di depan mata mereka. Ya memang betul akan hilang, tapi percayalah itu akan mengendap dan menjadi sedimentasi yang mengakibatkan volume air itu akan menjadi pendek yang bisa dilewati oleh air di sungai tersebut. Dan ketika musim hujan tiba dan hujan lebat dan meluap dan banjir, baru dah tuh pada protes semua sama pemerintah. Padahal kitanya sendiri yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jadi yuk kita sama-sama menjaga kebersihan. Salah satunya membuang sampah di tempat sampah, karena kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Oke, sekarang kita menuju ke sisi tengah ya, dan kalau kita lihat di sisi tengah dari konstruksi ini ataupun jalur ininya, elevatifnya ataupun layangnya ya, untuk pihet-pihetnya sudah mulai terpasang teman-teman, dan sepertinya tinggal penginstalan girdernya aja nih kalau kita lihat. Dan untuk LAA-nya ataupun listrik aliran atasnya juga sudah mulai terpasang ya. Dan ini saya mengambilnya videonya di hari Minggu teman-teman, jadi seperti masih ini ya, tidak terjadi penumpukan sama sekali. Apalagi saya mengambilnya ini di Minggu pagi ya, masih enak-enaknya warga kita di Jakarta masih tertidur lelap. Masih pagi hari, jadi masih masih bersantai-santai. Ntar jam 9 jam 10 baru pada bergerak semua ya. Dan di hari-hari biasanya nih stasiun Manggarai ini subhanallah sangat mengerikan ya. Karena sangat terjadi penumpukan yang luar biasa, karena ini salah satu stasiun transit memang ya, dari Bekasi, dari Tangerang, dari mana lagi Kak, dari Bogor yang mau ke kota ini rata-rata pada transit di sini teman-teman. Dan yes, di depan kita itu konstruksinya di sisi kiri ataupun di sisi utara ya. Sisi utara ini kita lihat terus dilakukan upaya-upaya penyempurnaan agar konstruksi di sini cepat selesai dengan kualitas yang baik pastinya ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke salah satu alasan besar kenapa stasiun Manggarai ini menjadikan stasiun sentral di Jakarta, bukan stasiun Gambir ataupun Tanah Abang. Karena kalau dilihat dari jalannya pun sepertinya Gambir ini cukup luas ya. Dan di Tanah Abang juga, ya kalau Tanah Abang nggak rekomendasi deh, karena memang agak sempit ya di situ ya, banyak penjual juga ataupun dekat di Tanah Abang sendiri. Dan inilah karena ada balai yasanya dan depo yang sangat besar ya, ini beberapa tracknya ya ataupun lintasan kereta apinya cukup banyak, sehingga tidak akan terjadi penumpukan ketika ada kereta api yang kurang enak badan yang harus diservis ya. Dan yes, di depan kita itu sepertinya ada lokomotif yang cukup menarik, dan sepertinya itu
itu mirip seperti kereta Thomas. Dan sepertinya hanya lokomotifnya aja yang menarik kereta yang lagi tidak enak badan ataupun masuk angin. Ya akan di maintenance dulu sehingga bisa fit kembali ya, sehingga bisa membantu warga di Jabodetabek untuk beraktivitas pastinya di Jakarta dan penyangga lainnya. Dan beginilah suasana di depo ataupun balai jasa di stasiun Manggarai ini, yang banyak sekali ya, banyak tempat-tempat yang bisa dilakukan maintenance untuk kereta api maupun kereta listrik ya teman-teman. Dan di depan kita ini adalah kereta menuju ke ini ya, menuju ke bandara karena lebih elegan kayaknya ini. Oke, coba kita zoom masuk ke dalam. Dan yes, ini kalian bisa lihat ya penampakan dari kereta ini. Kereta bandara ini memang lebih rapi terlihat teman-teman, dan tertulis Depo KRL Manggarai PT Kereta Api Indonesia dalam kurung Persero. Dan ya inilah kereta yang ke bandara ya, sangat bagus, sangat elegan bentuknya. Karena memang yang ke bandara itu biasanya lebih ini ya, lebih bagus. Oke, sekarang kita coba berhovering ataupun berputar-putar di sekitar depo ataupun balai jasa di stasiun Sentral Manggarai ini, karena ini salah satu yang harus dimiliki pastinya ya kalau suatu negara yang mempunyai kereta api ataupun kereta listrik. Karena ya namanya transportasi ataupun kendaraan ya, itu kan bermesin ya, yang mempunyai komponen-komponen yang ada umurnya juga ya, sehingga ketika umurnya sudah saatnya dicabut kayak malaikat Israel aja mencabut. Maka mau tidak mau KRL itu ataupun kereta api tersebut harus masuk di tempat ini ataupun diganti spare partnya ya, sehingga bisa fit kembali. Kalau kereta api itu kan kalau dicabut bisa fit kembali ya, kalau manusia mah kalau dicabut udah selesai. Pindah alam sudah. Aduh, subhanallah. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan update terkini stasiun Manggarai yang menjadi salah satu stasiun sentral di Jakarta. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih untuk Pak Joko Widodo atas kebijakannya sehingga stasiun sentral ini berjalan hingga saat ini. Terima kasih untuk Pak Anies Rashid Baswedan yang melanjutkan ataupun berusaha menyempurnakan juga ya dan mengikuti pelaksanaan dari proyek ini. Terima kasih untuk Pak PJ Heru juga yang menjadi estafet dari kepemimpinan di Jakarta, dan beliau juga terus mendorong stasiun Manggarai ini bisa segera selesai sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pastinya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.